Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dirahmati Allah SWT sudah menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada 20 ya. Nah, silakan adik-adik periksa dan lihat kembali tulisannya. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Allah memberikan seluruhnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta imbalan apapun. Karena memang tidak pantas makhluknya memberikan imbalan kepada sang penciptanya. Tidak ada yang bisa diberikannya. Toh semua yang dia punya, yang dia miliki, itu milik Allah juga. Contoh, kita telah diberi sama Allah oksigen, udara. Nah, saya akan berikan sama Allah mobil saya. Saya akan berikan sama Allah emas yang saya punya. Mobil dia dari Allah juga. Emasnya dari Allah juga. Lalu apa yang kita punya? Kita tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana kita sebagai makhluk, sebagai manusia? Nah, kita sebagai manusia mengucapkan Alhamdulillah. Inilah yang Allah tuangkan dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta ini, pencipta sekeliling kita ini. Kita saksikan bersama-sama bagaimana bukit-bukit, tumbuh-tumbuhan, awan, ada matahari, ada sawah, ada binatang, ada kerbau, ada capung, ada binatang-binatang yang lainnya, dan juga gunung yang kokoh. Itu Allah yang ciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Allah memberikan segala sesuatunya. Ananda rahmati Allah SWT. Sekarang kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ternyata Allah itu Maha Pengasih ya, memberikan apa saja. Bahkan Allah ketika kita tidak beri, Allah beri. Lalu senantiasalah kita sebaiknya sebagai hamba Allah ini bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah itu Maha Penyayang. Nah, adik-adik sayang sama ayah enggak? Sayang ya. Sayang dengan ibu? Alhamdulillah sayang juga. Sayang dengan abi? Sayang. Sayang dengan umi? Sayang. Sayang dengan papa? Sayang juga. Sayang dengan mama? Juga sayang. Sayang sama kakek? Sama nenek? Sayang. Sama kakak? Oh, jangan marah sama kakaknya walaupun sering berkelahi sama kakak. Loh, ada juga yang gak punya kakak ya, anak pertama. Nah, sayang gak sama adik gak? Nah, sayang sama adik walaupun sering berkelahi ya sama adiknya. Tapi ada juga tuh yang keren, yang bagus, gak kelahi-kelahi sama adiknya, dia menyayangi adiknya. Itu baru namanya anak soleh ya. Nah, kita sayang sama saudara-saudara kita, sama keluarga kita. Kita tuh sayang. Nah, sifat sayang kita ini dari Allah. Karena Allah tuh Maha Penyayang. Allah tuh menyayangi seluruh makhluknya. Buktinya Allah itu sayang sama kita apa? Coba. Apa ya kira-kira? Allah itu buktinya sayang sama kita. Apa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Apa ya buktinya Allah tuh sayang sama kita? Kalau tadi Ar-Rahman, iya ya, Allah tuh Maha Pengasih. Dikasihnya kita hidup, kasihnya kita mata, kasihnya kita mulut, kasihnya kita telinga. Jadi Allah Ar-Rahman, nampak. Tapi kalau Ar-Rahim sayang tuh gimana ya? Nah, sekarang kita coba contohnya. Pernah enggak mama, ibu, atau umi ngasih kita sesuatu makanan yang lezat? Pernah enggak? Nah ya. Pernah enggak papa, ayah, abi berikan kita suatu mainan atau mengajak kita ke suatu tempat untuk bermain senang-senang di sana?
Pernah nggak? Pernah ya. Nah, sebenarnya itu adalah wujud dari sayangnya. Karena sayangnya. Nah, tapi sayang ini ada juga yang menyalahartikan. Pernah nggak dimarahin oleh mama? Pernah nggak dimarahin oleh papa? Pernah nggak dimarahin oleh ayah, oleh bunda, oleh ibu, oleh abi, oleh umi? Pernah dimarahkan? Pernah ya? Pernah. Marah itu karena benci atau karena sayang? Ya, karena sayang. Kita melakukan sesuatu yang tidak benar, lalu dimarahi oleh orang tua kita. Itu karena sayang, bukan karena benci. Contoh, kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat itu berbahaya, di situ banyak ular, di situ banyak binatang buas, kita pergi ke sana. Atau di sana itu kalau kita pergi ke sana nanti kita bisa masuk ke jurang. Nah, kita mau ke sana, lalu dilarang oleh orang tua kita, dimarahin, jangan ke sana, nanti kamu bisa begini. Nah, adik-adik rahmati Allah SWT, ini adalah salah satu teguran sayang dari orang tua kita. Kita tidak boleh ke sana. Adik-adik rahmati Allah SWT, ada bentuk sayangnya yang terwujudnya dalam bentuk memberikan sesuatu karena sayang, memberikan hadiah di waktu-waktu spesial, lalu juga menemani saat-saat kita mau tidur dan membangunkan kita ketika kita tidur, harus bersekolah, harus sholat, harus makan, harus minum, mengingatkan kita tentang hal-hal lainnya. Ini adalah bukti sayangnya. Dan juga ada bukti sayang orang tua kepada kita adalah ketika kita melakukan sesuatu itu berbahaya, langsung dilarang, tidak dibiarkan. Coba kalau dibiarkan, wah, dia tidak dimakan serigala, dimakan harimau, dimakan ular, masuk ke dalam parit, masuk ke dalam jurang, ya. Nah, bukti sayangnya orang tua kita, dijaganya kita dari hal-hal yang berbahaya. Nah, ini sifat ar-rahim Allah. Bagaimana? Allah itu maha penyayang. Allah itu sudah berikan sesuatu kebahagiaan kepada kita. Ketika orang sholat, contohnya, gimana perasaan setelah sholat? Senang kan? Hati itu tenang kan? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan merasa tenang. Kalau kita lagi mengingat Allah, itu mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, lalu kita lafazkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba lagi sama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita merasa tenang ketika mengingat Allah. Lalu maka Allah itu maha penyayang. Allah itu sayang dengan hamba-hambanya. Allah berikan petunjuk agar mendapatkan kebahagiaan. Laksanakan sholat, laksanakan puasa, laksanakan haji, laksanakan zakat. Semuanya itu Allah perintahkan. Dan juga ada larangan. Larangan, kita tidak boleh membunuh sembarangan. Kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh meminum minuman yang diharamkan. Kita tidak boleh memakan makanan yang diharamkan. Nah, dan banyak bentuk-bentuk larangan Allah. Larangan Allah itu karena Allah sayang atau karena benci? Nah, sama dengan orang tua kita tadi. Karena sayangnya Allah, maka Allah berikan petunjuk. Ini yang dilakukan, maka kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia, kamu akan sukses. Tapi jika ini yang kamu lakukan, kamu akan sengsara. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu buktinya Allah tuh sayang dengan kita. Allah turunkan Al-Quran, petunjuk kepada kita. Begini rambu-rambunya, begini caranya. Begini caranya agar kita bahagia. Hati-hati jangan melakukan ini, nanti kita bisa tersiksa. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah SWT,
Allah tuh maha penyayang. Sayang Allah dengan kita. Sayang Allah dengan kita melebihi sayang orang tua kita. Kok bisa gitu ya Ustaz? Sayang orang tua kita itu bisa ditandingi sama sayang Allah. Iyalah, Allah itu sayang dengan kita itu. Allah sayang kepada hambanya. Allah berikan petunjuk kepadanya agar dia melakukan amal saleh sehingga dia nanti berada di surga. Surga yang banyak sekali kenikmatan. Di surganya banyak makanan yang enak-enak, banyak minuman yang enak-enak, bisa main sepuas-puasnya, bisa main. Di surga tempatnya indah, ya kan? Di surga kita bisa menikmati segala sesuatunya. Allah berikan petunjuk agar kita bisa masuk surga. Lalu Allah juga memberikan peringatan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, karena nanti kamu akan masuk neraka, kamu akan tersiksa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Allah pilih kasih bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuknya. Ar-Rahimnya Allah akan memilih orang-orang yang bisa untuk disayang. Contoh, apakah ayah dan bunda kita menyayangi seluruh anak di dunia ini? Tidak kan? Maka kitalah anak pilihan yang disayang oleh ayah dan bunda kita. Kitalah anak-anak pilihan yang disayang oleh ibu kita. Karena kita itu lahir dari rahim ibu kita. Maka sifat ar-rahim itu ada dalam diri ibu kita. Maha penyayangnya Allah dititipkan kepada ibu kita. Lalu anak yang disayanginya adalah anak kandungnya. Apakah dia menyayangi anak yang di luar sana yang tak kenal sama dia? Oh, saya lebih sayang dengan anak yang di sana dibandingkan anak yang ini yang saya lahirkan. Tidak. Dia lebih sayang dengan anaknya sendiri. Nah, inilah sifat ar-rahim yang Allah titipkan kepada ibu kita. Dan juga Allah SWT juga pilih kasih kepada seluruh manusia ini. Ini anak, ini orang yang akan saya sayangi, kata Allah. Buktinya Allah sayang, Allah beri dia bimbingan, Allah beri petunjuk. Ketika dia berdosa, salah, Allah tegur. Coba kalau Allah gak sayang, seperti orang-orang apa? Orang kafir yang dibiarkan sama Allah, dikasih harta yang banyak, dia dalam kesesatannya, lalu dia merugikan orang, menzalimi orang, ya, menyakiti orang. Akhirnya apa? Nanti pas dia dibangkitkan, ternyata dia dimasukkan ke neraka. Di dalam kubur aja sih dia merasakan dia siksaannya ketika dia udah meninggal dunia. Kalau di dunia dia senang-senang, ketika udah meninggal dunia dia sudah mendapatkan siksaan. Nah, adik-adik rahmat Allah SWT, bagaimana nih sifat ar-rahimnya Allah? Ya, Allah memang pilih-pilih siapa yang mau disayangnya. Nah, jika kita mau disayang sama Allah, kita ikuti petunjuk Allah, kita jauhi larangan Allah, kita akan disayang oleh Allah. Ar-Rahim Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Tentu sangat penyayang. Kalau Ar-Rahman, Allah berikan semua makanan bagi orang kafir, semua dikasih. Orang kafir, orang beriman semua dikasih. Telinga orang kafir sama telinga orang beriman dikasih nggak? Dikasih juga, sama. Mau dua telinganya, ini sama-sama dua. Hidungnya juga sama. Bahkan ada hidungnya orang kafir lebih bagus pula daripada orang beriman. Ada contohnya gitu ya. Oh, ini hidungnya orang kafir kok lebih mancung pada ini. Dia beriman kok hidungnya pesek nih. Nah, padahal dia kan orang beriman. Nah, Ar-Rahman Allah maha pengasih, Allah berikan kepada siapa saja. Tapi Ar-Rahimnya Allah, tidak semuanya orang masuk surga. Tidak semuanya masuk surga. Allah tuh sayang kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang beriman. Seperti Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Allah berikan perlakuan spesial kepada Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Kepada nabi yang lain Allah sayang juga, sayang, tapi Allah lebih sayang kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad disebut dengan apa? Habibullah, kekasih Allah. Ya. Nah, dari rahmat Allah SWT, kita sudah mendapatkan Ar-Rahim. Nah, Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Tadi Ar-Rahman Allah maha pengasih, sekarang Allah maha penyayang. Nah, kalau Allah maha penyayang gimana? Sekarang adik-adik menuliskan lagi
Tuliskan apa? Tuliskan bukti Allah Maha Penyayang bahwasanya kita itu sayang dengan siapa. Misalnya siapa di rumah? Misalnya si Abiyu. Abiyu masih di sana? Nah, ada Abiyu, ada siapa di situ lagi? Ada Fadel, ada siapa lagi di sana? Oh, ada Atta ya. Oh, ada Atta juga. Ada siapa lagi di sana tuh? Oh, ada siapa yang ada di rumah? Ada Andi, ada Andika, ada Rahman. Ada yang namanya Rahman ya. Ada yang namanya Rahim juga. Nah, sekarang coba kita tuliskan sayang sama siapa di dunia ini. Sayang sama papa, sayang sama mama. Tuliskan siapa orang yang kita sayangi. Lalu setelah itu tuliskan juga orang yang sayang sama kita. Tuliskan. Nah, tuliskan sayang sama kita. Nah, orang-orang yang sayang sama kita tersebut rasa sayangnya adalah dari Allah yang bersifat Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Sifat Allah yang Maha Penyayang ini dititipkan kepada seluruh manusianya. Itulah tugas kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran berikutnya pada pertemuan berikutnya tentang surah Al-Fatihah lagi. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.